Di Pulau Bangka, di antara bekas galian tambang timah yang membentuk danau-danau biru kehijauan dan hutan yang kembali tumbuh perlahan, tersimpan kisah lama tentang pesugihan yang hanya dibisikkan saat malam turun dan angin membawa aroma tanah basah. Orang-orang tua menyebutnya perjanjian kolong tua, kolong bekas tambang yang airnya tenang, tetapi diyakini menyimpan sesuatu di dasarnya. Konon, pada malam tertentu saat bulan separuh dan kabut menggantung rendah, permukaan air kolong itu tidak memantulkan bayangan kita, melainkan bayangan lain yang berdiri tepat di belakang. Ritualnya tidak sederhana. Calon pelaku harus menjalani tirakat selama 45 hari, puasa pada hari-hari ganjil, tidur tanpa kasur, dan tidak boleh berbicara kasar atau menyakiti makhluk hidup. Setiap malam, ia menyalakan pelita kecil dan membaca doa-doa lama yang diwariskan secara turun-temurun. Ia juga harus menyimpan segenggam tanah bekas tambang di dalam kain putih sebagai simbol ikatan dengan penjaga perut bumi pada malam puncak. Dia datang sendirian ke kolong tua dengan membawa sesaji berupa nasi kuning, telur rebus, sirih pinang, dan seekor ayam hitam. Di tepi air yang sunyi, hanya ditemani suara serangga dan angin yang bergesir, ia menyampaikan niatnya, kekayaan dari timang, usaha lada yang melimpah, atau rezeki yang mengalir tanpa henti. Banyak kisah beredar tentang mereka yang berhasil. Di seorang pengepul timah kecil yang hampir gunung tikar mendadak menemukan sumber timah berkualitas tinggi. Setiap karung yang ia kirim menghasilkan keuntungan besar, rumahnya berubah megah, mobilnya berganti baru, namun ada satu syarat. Setiap bulan ia harus menaburkan sebagian hasilnya ke kolong sebelum fajar, tanpa boleh ada yang melihat. Suatu kali, karena kesibukan dan rasa pelit, ia menunda. Malam itu ia bermimpi tenggelam di kolong yang airnya berubah hitam pekat. Sejak saat itu, alat-alatnya sering rusak, pekerjanya satu persatu pergi, dan ia merasa ada mata yang mengawasinya dari balik air tenang. Ada pula seorang petani lada yang hidupnya berubah drastis, tanamannya tumbuh subur, buahnya lebat, dan harga jualnya selalu tinggi. Namun ia tak boleh mengutuk tanam atau mengeluh tentang panasnya cuaca. Ketika suatu hari ia marah dan menghentakkan kaki di kebunnya, angin mendadak berhenti. Malamnya ia mendengar suara gemerisik di luar rumah, seperti langkah kaki di atas pasir. Padahal tak ada siapapun. Sejak itu, ladanya perlahan mengering dan hasil panennya merosot tanpa sebab jelas. Yang paling menyentuh adalah kisah seorang ibu yang hanya ingin membuka warung kecil agar anaknya bisa sekolah tinggi. Setelah menjalani ritual, warungnya selalu ramai, pembeli datang silih berganti, bahkan dari desa sebelah. Namun ia memiliki pantangan, tak boleh menolak orang yang meminta makan. Saat malam tiba, suatu malam, seorang pria asing dengan pakaian kotor dan basah datang meminta nasi. Karena takut dan curiga, ia menolak. Keesokan harinya, warungnya sepi. Setiap malam setelah itu, ia mendengar suara air menetes dari dapurnya, meski tak ada kebocoran. Pesugihan di Bangka selalu tampak menjanjikan. Kekayaan datang cepat, usaha melesat tinggi, hidup terlihat sempurna di mata orang lain, namun ketenangan perlahan menghilang. Setiap bayangan di permukaan kolong terasa hidup. Setiap angin malam terdengar seperti bisikan yang mengingatkan pada janji yang pernah diucapkan. Dan pada akhirnya, orang-orang tua Bangka hanya berkata pelan, "Bumi yang kau gali akan mengingat langkahmu." Karena apapun yang diminta dari perut bumi, akan selalu ada balasannya. Kekayaan mungkin datang secepat kilau timah di bawah sinar matahari. Tetapi jika diperoleh lewat perjanjian sunyi di tepi kolong tua, ia bisa berubah menjadi bayangan gelap yang mengikuti, hingga malam terasa tak pernah benar-benar berakhir.